saya berikan apresiasi kepada Noel, tapi saya juga ingatkan sama Noel jangan terlalu banyak ngomong juga. Nanti ditagih sama masyarakat. Oke. Ini adik saya, tapi saya selalu ingatkan jangan sampai seperti itu. Irma Bayar, bagaimana Anda melihat satu sisi kita mendengarkan harapan dan mungkin suasana kebatinan yang begitu sedih dari rekan-rekan tadi kita wawancara. Sementara Wakil Menteri Tenaga Kerja tadi menyampaikan ada solusinya, tapi ada beberapa yang ternyata nggak bisa dilakukan apa-apa karena masih di ranah hukum. Catatan dari DPR seperti apa? Ya, yang pertama, Avi, Komisi 9 DPR RI besok akan menerima perwakilan dari karyawan PT Striktek untuk melakukan audiensi. Sekitar jam 1 kami akan terima mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi pemerintah, CQ Menteri Tenaga Kerja sudah menyampaikan bahwa insya Allah ada investor. Ya. Dan kurator juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa peralatan-peralatan Striktek yang kemudian disewakan, ya, disewakan, dan itu juga yang kemudian bisa membuat kawan-kawan Striktek ini bisa bekerja 2 minggu yang akan datang ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya berkeyakinan dan ingin menyampaikan kepada pemerintah, ya, apa komitmen yang sudah disampaikan. Ketika menyatakan kepada karyawan Striktek tidak akan ada PHK, ya tentu tidak akan ada PHK. Nah, tadi Noel sudah menyampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat, insya Allah ada lapangan pekerjaan ya, yang bisa diisi oleh ex karyawan Striktek ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga begini, walaupun itu terjadi, maka yang harus dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja adalah, dan kami Komisi 9 akan mengawal semua hak-hak pekerja. Ya, baik yang dari BPJS Ketenagakerjaan, ya, JHT, JKN, JKK, semua itu harus sudah disiapkan. Kurator harus bertanggung jawab. Termasuk pesangon. Kurator juga harus bertanggung jawab terkait dengan pesangon. Undang-Undang 48 yang menyatakan bahwa kalaupun perusahaan itu dipilotkan, maka semua kebutuhan atau hak-hak karyawan itu harus didahulukan sebelum kemudian dibayarkan kepada atau diambil kepada kurator. Nah, itu yang harus juga Kementerian Tenaga Kerja kawal. Nah, yang selanjutnya PHK yang di Garut. Ini saya juga, atau PHK yang di Striktek juga. Saya menyampaikan begini, selalu saya sampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja, ini pengawas ketenagakerjaannya nggak jalan. Kenapa? Ya nggak jalan. Kalau dia jalan, tentu kejadian di Garut itu nggak akan terjadi. Masa iya? Ya kan, perusahaan meninggalkan karyawannya tanpa kejelasan dan tidak ada yang melaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja. Ya kan, kalau saya jadi menterinya saya pecatin itu yang namanya pengawas-pengawas ketenagakerjaan itu. Itu yang pertama. Dan itu bisa dilakukan kan? Ini wakil menteri nih, kenapa nggak bisa melakukan dia itu. Dia tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 2000 ini ya, ibu-ibu 2000 perempuan yang bekerja untuk menafkahi keluarganya digantung. Kalau menurut saya malah dikriminalisasi oleh mereka. Ya kan, ini kan nggak boleh dilakukan oleh perusahaan. Dan Pemdanya juga diem aja gitu. Ya. Sementara saya memberikan apresiasi kepada Kementerian Tenaga Kerja yang sekarang nih ya. Yang turun langsung. Yang turun langsung. Saya memberikan apresiasi kepada Noel. Tapi saya juga ingatkan sama Noel jangan terlalu banyak ngomong juga. Nanti ditagih sama masyarakat. Ini adik saya, tapi saya selalu ingatkan jangan sampai seperti itu. Sekali lagi Avi, 2024 kira-kira bulan September, itu Menteri Tenaga Kerja kita Ibu Ida Fauzia menyampaikan kepada Komisi 9 ada 190 lowongan pekerjaan sebenarnya. Ketika terjadi PHK banyak, dia menyampaikan seperti itu. Saya menyampaikan bertanya kepada beliau, di mana saja lowongan pekerjaan itu berada. Nah, kemudian saya tanya lagi, sudah berapa yang diisi? Nah, disampaikan oleh beliau ada 90.000 yang sudah diisi. Artinya kalau ada 170 dikurang 90 ada 60 yang masih lowongan yang masih bisa diisi. Tentunya dengan adanya PHK massal seperti hari ini, kalau saja itu memang diberdayakan dan Kementerian Tenaga Kerja betul-betul kerja dengan bagus, saya kira itu udah nggak ada masalah.
Oke. Bisa apa namanya Bisa ditransfer. diserap lah. Bisa gitu diserap. Ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan tekstil legendaris PT Sritek Rejeki Isman Tbk atau Sritek resmi menghentikan operasional mulai Sabtu 1 Maret 2025. Akibatnya lebih dari 10.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. Sritek tutup lantaran tak bisa membayar utang atau pilot sebagaimana dikonfirmasi melalui rapat kreditur kepailitan. Debitur dan kurator menilai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara tersebut tidak mempunyai cukup dana untuk melunasi utang-utangnya, sehingga tidak dapat melanjutkan usaha atau going concern. Tidak mungkin dijalankan going concern dengan kondisi yang telah dipaparkan oleh kurator maupun debitur pilot, kata Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Niaga Semarang Haruno Patriadi dalam rapat kreditur kepailitan Sritek di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 28 Februari 2025, seperti yang dikutip dari Antara. Adapun jumlah karyawan dan pekerja Sritek Group yang terdampak PHK massal imbas keputusan pilot menjadi 10.665 orang. PHK tersebut berlangsung sejak Januari hingga akhir Februari 2025. Angka lebih dari 10.000 pekerja berasal dari 4 perusahaan, meliputi PT Sritek Sukoharjo, PT Bitratek Semarang, PT Sinar Panca Jaya Semarang, dan PT Primayuda Boyolali. PHK terakhir terjadi pada Rabu 26 Februari 2025, namun para karyawan di PT Sritek Sukoharjo masih efektif bekerja hingga Jumat 28 Februari 2025. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagaan Kerja Wamenaker Immanuel Ebenhaizer Gerungan atau Noel memastikan bahwa negara hadir usai putusan pilot terhadap Sritek. Menurut dia, kabar PHK massal yang berkembang hanyalah opini-opini liar saja. Ini bentuk komitmen negara hadir di tengah-tengah kegelisahan kalangan karyawan. Ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar saja, ucap Noel di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 28 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara. Dia mengatakan bahwa setelah putusan pilot, Presiden Prabowo Subianto menugaskan 4 menteri meliputi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, dan Menteri Ketenagaan Kerjaan, Yesirli untuk ikut menangani kasus Sritek tersebut. Ini atas perintah Presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi dikatakan bahwa tabu kata PHK. Nggak ada kata-kata PHK, ujar Noel. Dia menilai Sritek merupakan perusahaan yang mengusung konsep kekeluargaan. Dia pun mengapresiasi hal-hal tersebut. Hal ini adalah rumah kedua kawan-kawan buruh atau pekerja Sritek. Banggalah kita punya buruh yang patriotik, perusahaan yang patriotik. Pak Prabowo pesankan itu. Kita butuh perusahaan yang patriotik, kata Noel. Nah, demikianlah paparannya. Jika teman-teman punya tanggapan atau pendapat yang lain, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.